4-5 telah direvisi dan diperbaiki dari hasil pertama. Jadi memang ada 4 atau 5 hal tersebut yang berbeda dengan hasil otopsi yang pertama, guys. Bahkan beliau juga di sini ngomong, Dr. Pontip bilang, "Saya lega, kematian dari Teng Monida bukan kecelakaan." Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheira Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Teng Monida. Dan ini adalah berita yang besar banget yang kita udah tunggu-tunggu selama berminggu-minggu ya guys. Dimana akhirnya hasil otopsi mayat dari Teng Monida sudah selesai dilakukan secara keseluruhan. Dan data ilmiah ini berhasil membongkar apa yang sebenarnya terjadi sama Teng Monida. แต่ว่าหลักฐานที่เรามีวันนี้คือสิ่งที่แซนพูดเป็นเรื่องที่ให้การเท็จค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้อย่างที่แซน Jadi data ilmiah hasil otopsi ini pun rupanya bakal menyeret saksi kunci sebagai tersangka. Kemungkinan besar ya guys, karena ketahuan dari data yang ada kok kayaknya apa yang mereka ngomong itu banyak banget yang nggak valid. Apa yang mereka ngomong tuh mereka siapa? Yaitu orang-orang yang ada di boat tersebut. Jadi ada Getik, ada Paul, ada Robert, ada Job, dan juga ada Sen. Apalagi otopsi pertama tuh kayak membenarkan apa yang dibilang dari tersangka dan saksi-saksi tersebut ya, kayak oh iya ini tuh karena kena baling-baling, oh iya ini lukanya Teng Mo karena ini, oh iya Teng Mo itu tenggelam. Yang mana hasil otopsi pertama itu lebih merujuk ke kasus ini memang merupakan murni kecelakaan, tapi berbeda dengan hasil otopsi yang kedua. ให้เดินไปท้ายเรือแต่น่าจะตกจากหัวเรือตรงนี้แหละ แล้วบังเอิญว่ากล้องตัวนี้มันไปติดตู้คอนเทนเนอร์ ค่ะ แล้วกล้องมันกระพริบไป 0.01 Jadi dari hasil otopsi ilmiah ini dari 22 luka diverifikasi itu 11 luka dan dinyatakan 4 kayak gini ya guys, salah. 4-5 telah direvisi dan diperbaiki dari hasil pertama. Jadi memang ada 4 atau 5 hal tersebut yang berbeda dengan hasil otopsi yang pertama, guys. Bahkan ahli forensik Dr. Pontip yang berjuang selama ini untuk kasus dari Teng Monida mengucapkan terima kasih kepada semua media termasuk semua pihak yang telah mengawal kasus Teng Monida. Seolah-olah strategi dia tuh benar-benar akan berhasil, guys. Bahkan beliau juga di sini ngomong, Dr. Pontip bilang, "Saya lega, kematian dari Teng Monida bukan kecelakaan." Jadi aku balik lagi ke 4-5 revisi yang membuat beda dengan hasil otopsi pertama. Hasil otopsi pertama memang murni sebagai kecelakaan. Kalau sekarang itu enggak. Dan untuk hasil otopsi kedua ini hadir Sekretaris Menteri Kehakiman Thailand Thanakrit dan tim forensik dari Institut Pusat Ilmu Forensik Kementerian Kehakiman CIFS dan mereka yang melakukan otopsi kedua, guys. Hasil otopsi kedua terhadap jenazah membenarkan ada 22 luka kecil di kaki Teng Monida. Dari 22 luka hanya 11 yang diverifikasi ya guys. Pertama, tidak ada bekas luka di kepala. Ternyata dianggap bekas luka di kepala itu tidak ada. Terus yang kedua, tidak ada gigi patah, giginya itu lengkap guys. Nah yang ketiga, bengkak dari kepalanya Teng Monida itu dikarenakan tekanan air. Oke. Terus tidak ditemukan luka juga di wajah. Nah luka di paha itu yang membuat hasil otopsi pertama itu kayak terbantahkan, karena hasil otopsi pertama bilang luka dari Teng Mo itu karena baling-baling. Tapi kalau misalkan hasil otopsi kedua menurut mereka itu agak mustahil kalau misalkan luka dari paha Teng Mo itu karena baling-baling. Karena kalau baling-baling itu pasti bisa menghancurkan tulang dari Teng Monida sampai ke dalam, tapi ini enggak. Jadi kemungkinan besar luka di paha Teng Mo itu bukan karena baling-baling yang membuat kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi tersebut itu benar-benar palsu dan tidak valid. Nah, terus tidak ada luka di leher yang mungkin mengindikasikan pencekikan. Oke. Terus ada luka bakar di dada yang akan diperiksa. Terus tidak ditemukan juga luka di punggung almarhum. Terus juga laporan pemeriksaan tenggorokan dan alat kelamin almarhum telah dibuat. Kuku jari dipotong untuk pemeriksaan ulang apakah mungkin memang ada kulit-kulit dari mereka kalau misalkan Teng Monida itu melakukan pertahanan terhadap dirinya sendiri. Terus V dari Teng Mo juga masih diperiksa. Walaupun hasil otopsi ini udah mulai keluar, tapi memang ada beberapa yang perlu pemeriksaan lebih lanjut ya guys.
Nah, tapi juga di sini ditekankan kalau pakaian dari almarhum saat otopsi kedua itu berbeda dengan pakaian yang dikenakan saat Teng Monida itu pada hari kematiannya atau saat kecelakaan tersebut. Terus kalau misalkan kalian nanya, kok kenapa cuma segini? Kok kayaknya hasil otopsinya kurang puas ya? Ternyata bisa aja ini strategi mereka guys. Karena kalian balik lagi ke yang tadi aku bilang, ada 4-5 yang direvisi yang berbeda dengan otopsi yang pertama. Dan kita nggak tahu ya 5 itu apa, tapi aku yakin kenapa nggak dikasih gamblangin ke media, pasti itu adalah bukti-bukti hasil otopsi yang benar-benar penting banget gitu. Makanya memang nggak dikasih tahu ke publik dulu. Nah, sekarang hasil otopsinya juga udah diberikan ke pengacara Panida Decha. Nah, Decha itu menghadiri konferensi pers mengatakan akan berkonsultasi dengan polisi yang menangani kasus tentang Teng Monida dulu. Nah, dia menambahkan bahwa temuan otopsi kedua itu tidak berbeda secara signifikan kok dari otopsi pertama, kecuali untuk 22 luka kecil di kaki yang akan dikonsultasikan dengan ahli forensik. บาดแผลที่ขา 22 จุด แล้วก็บริเวณที่น่องที่ข้อพับทั้งสองข้าง หรือแม้กระทั่งซอกเล็บต่างๆ ตอนนี้เปิดเผยผลรายงานให้กับตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถามว่ามีข้อ Bahkan di sini Dr. Pontip juga menegaskan kepada kita bahwa Mo itu adalah korban loh, bukan relatif kita. Jadi kita nggak bisa nanya ke Mo apa yang terjadi sebenarnya karena dia nggak bisa bicara. Dan tugas kita apa? Tugas kita atau tugas Dr. Pontip sih lebih tepatnya. Dan orang-orang yang berwenang di situ adalah bertindak atas nama Teng Monida karena Teng Monida tidak bisa berbicara. Dan selama dia tidak dapat keadilan, dia atau Dr. Pontip akan melakukannya sampai Teng Mo itu benar-benar mendapatkan keadilan. Ini hebat banget sih Dr. Pontip ini, aku benar-benar salut banget atas keberanian dia dan dia itu melakukan semuanya demi keadilan seperti yang memang udah diajarkan sama orang tuanya dia. Oke, terus sekarang adalah kejanggalan-kejanggalan Ibu Panida sekarang ini, apalagi sih dia berulah, apalagi sih aku bakal bacain ke kalian ya guys. Dimana Ibu Panida tidak mau sebenarnya mengumumkan hasil otopsi kedua ini ke publik. Kenapa? Karena dia takut. Kenapa ribetin hal-hal kayak gini gitu. Nah, nomor 2, Ibu Panida meminta kepada Dr. Pontip agar mundur dan menutup kasusnya seperti yang kemarin itu. Terus Ibu Panida juga meminta untuk menolak tes kebohongan kepada 5 saksi kunci. Kenapa dia nggak mau ya sekarang saksi kunci itu dites kebohongannya? Itu benar-benar aneh banget. So, sekian dulu guys. Ini adalah info-info, dugaan-dugaan dan bukti yang udah ada sampai sekarang ini. Sekarang titik terang makin terlihat ya guys. Semoga titik terang benar-benar akan terbuka selebar-lebarnya untuk Teng Monida dan keadilan bisa ditegakkan untuk almarhum Teng Monida. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.